Mari tekun berdoa sampai menang. Haleluya, Victorious Kids. Apakah Victorious Kids sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hati Victorious Kids? Hanya Tuhan Yesus jawaban dalam hidup ini. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini, lahir di Bethlehem dan mati di kayu salib di Golgota untuk menebus dosa kita, maka tidak mungkin bagi seorang manusia pun untuk diselamatkan, apalagi untuk menang atas dosa dan kutuk dosa. Semua keselamatan, kebebasan, kesembuhan, dan kemenangan hanya tersedia karena karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya mari semua Victorious Kids benar-benar menerima dan memiliki Tuhan Yesus di hati Victorious Kids. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember atau bulan Natal. Janganlah Victorious Kids hanya sekedar tahu cerita Natal, yakni tentang Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem. Tapi marilah Victorious Kids benar-benar menerima dan memiliki Tuhan Yesus di dalam hati Victorious Kids. Amin. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi mari saat ini Victorious Kids percaya dalam hati dan akui dengan mulut Victorious Kids bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari ikutilah doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya percaya sungguh-sungguh dengan hati saya bahwa Engkaulah Tuhan saya. Dan Juru Selamat pribadi saya. Tuhan Yesus lahir untuk saya dan mati untuk saya. Saya percaya pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Terima kasih karena Engkau telah menebus dan mengampuni semua dosa saya. Tuliskanlah nama saya dalam buku kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Puji Tuhan, mulai hari ini Victorious Kids sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Victorious Kids. Hidup yang kekal di sorga sudah menjadi milik Victorious Kids. Hidup yang menang di dunia saat ini juga telah disediakan Tuhan untuk Victorious Kids. Namun agar kemenangan yang disediakan Tuhan Yesus dapat menjadi milik kita semua, ada lagi bagian kita yang harus kita kerjakan, yakni kita harus tekun berdoa. Marilah kita semua mau tekun berdoa. Amin, Victorious Kids. Ada sebuah kisah di Alkitab tentang Nabi Elia, di mana karena ia berdoa, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kemudian Elia berdoa lagi dengan sungguh-sungguh sampai hujan turun. Victorious Kids, ini adalah pelajaran dan teladan bagi kita semua, yakni kita harus mau berdoa dengan tekun seperti Elia. Berdoa dengan terus-menerus, berdoa dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan menjawab.
Karena kita tahu bahwa yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah kita jemu berdoa atau bosan berdoa. Lukas 18 ayat 1b berkata, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Janganlah kiranya ada Victorious Kids yang berhenti berdoa. Juga janganlah malas berdoa, apalagi sampai tidak berdoa. Itu adalah tipu daya setan. Tolaklah tipu daya setan di dalam nama Yesus. Amin. Justru saat kita di tengah pandemi COVID-19 saat ini, biarlah Victorious Kids semakin tekun berdoa. Ingatlah Yakobus 4 ayat 2b yang berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi janganlah sampai Victorious Kids tidak memperoleh berkat Tuhan karena Victorious Kids tidak mau berdoa. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa kita yang beriman dan percaya kepada janji-janji Tuhan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa kita. Itu sebabnya marilah kita berdoa dengan tekun. Bila Victorious Kids memerlukan kemenangan untuk suatu hal, maka berdoalah. Misalnya Victorious Kids perlu menang atas penyakit, maka berdoalah dengan tekun. Atau perlu menang dalam ujian, maka selain belajar, Victorious Kids juga perlu berdoa dengan tekun. Apa saja dalam hidup ini dapat didoakan dengan tekun, seturut dengan firman Tuhan, maka Victorious Kids akan memperoleh kemenangan. Amin. Bapak Benjamin Munte atau Opa Munte selalu berdoa dengan tekun. Ia berdoa dengan iman dan juga dengan sungguh-sungguh. Sebelum melakukan aktivitasnya setiap hari, Opa Munte selalu berdoa lebih dahulu. Kerap kali pada malam hari sebelum ia tidur, Opa Munte akan berdoa lagi sampai memakan waktu yang lama, karena Roh Kudus memimpin beliau untuk berdoa syafaat bagi orang lain dan untuk banyak hal lainnya. Tentunya Opa Munte juga mengalami banyak persoalan seperti semua orang lainnya. Namun kita melihat hidup Opa Munte selalu ditolong Tuhan. Itu semua adalah hasil jawaban doa yang tekun. Pelayanan Opa Munte juga selalu penuh tanda ajaib dan mujizat. Tentunya karena Opa Munte sudah banyak berdoa sebelumnya. Opa Munte tetap berdoa ketika ada masalah maupun ketika tidak ada masalah, karena ia mengasihi Tuhan Yesus dan memang ia suka bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tanggal 29 November adalah hari lahirnya Opa Munte. Kita bersyukur hidup Opa Munte yang tekun berdoa sejalan dengan firman Tuhan dan sejalan dengan teladan Tuhan Yesus yang juga selalu berdoa dan bersekutu dengan Bapa di sorga. Marilah kita menerima dan mengikuti warisan rohani ini, yakni untuk selalu mau tekun berdoa. Amin. Dan ini jugalah yang dilakukan oleh Nabi Elia, yakni dia berdoa dengan tekun. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45 berkata, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah,
katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwa Elia berdoa dengan tekun sampai 7 kali. Bukan hanya 1 kali berdoa atau 2 kali saja kemudian menyerah. Elia sebenarnya berdoa dengan tekun sampai Tuhan menjawab, yakni memberikan hujan sebagaimana yang telah difirmankan sebelumnya. Demikianlah kita harus berdoa dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita yang seturut dengan firman Tuhan. Amin. Janganlah Victorious Kids berkata, saya bukan Elia, saya bukan nabi dan bukan pendeta, saya hanya anak kecil, jadi tidak bisa berdoa. Itu adalah pendapat yang salah. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan, semua kita adalah manusia biasa yang dapat berdoa dan beroleh kemenangan. Ingatlah Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 yang berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi marilah kita mau berdoa dengan tekun. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Mari doakanlah orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, juga kota kita, bahkan bangsa dan negara Indonesia yang kita kasihi ini. Dan mari berdoa dengan tekun sampai Tuhan menjawab. Mari kita tetap beriman dan percaya dalam mendoakannya. Ada sebuah singkatan bahasa Inggris yang dapat menolong Victorious Kids untuk selalu ingat agar berdoa dengan tekun sampai Tuhan menjawab, yakni PUSH, yang kepanjangannya adalah Pray Until Something Happen. Dalam bahasa Indonesia berarti berdoa sampai sesuatu terjadi. Tiap pagi ingatlah PUSH. Katakan, saya harus berdoa dengan tekun. Saya berdoa sampai sesuatu terjadi. Saya berdoa sampai kemenangan terjadi. Saya berdoa sampai Tuhan menjawab. Amin.